Halo, Shalom adik-adikku yang abang sayangi di dalam nama Yesus. Saat ini abang ingin berbagi cerita tentang ketaatan. Nah, kali ini di dalam tema atau topik yang abang akan sampaikan bercerita tentang ketaatan. Jadilah anak-anak yang taat. Nah, sebelumnya abang akan memperkenalkan diri abang. Nama abang Anju Sihombing. Adik-adik bisa panggil Bang Anju, Bang Sihombing, gak apa-apa. Karena ketika kita sudah saling mengenal, kita akan lebih lagi menyayangi di dalam nama Yesus. Nah, untuk adik-adik yang abang sayangi, mari abang mengajak adik-adik membuka Alkitab kita. Yang ada Alkitab saat ini bisa dibuka di Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Nah, kalau tidak ada, adik-adik juga bisa yang install di handphonenya masing-masing. Bisa dibuka di Kolose 3 ayat yang ke-20. Kalau adik-adik belum bisa buka di handphone, bisa minta tolong ke papa mamanya atau kakak atau abangnya yang mungkin berada di sampingnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, abang akan membacakan nats-nya yang akan kita bahas. Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, dari nats yang barusan abang baca buat kita, berbicara tentang ketaatan. Ini adalah firman Tuhan, adik-adik, bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus ingin anak-anak semuanya taat kepada orang tuanya. Nah, sebelumnya abang ingin bertanya, apakah adik-adik yang sedang menonton pernah melawan orang tua atau bahkan sering? Nah, ayo, apakah kita ketika orang tua memerintah kita malah mengabaikannya, atau kita pura-pura tidak dengar karena kita ingin bermain-main? Nah, terkadang kita sering mengabaikan perintah, apalagi orang tua kita. Kita mungkin sering terganggu dengan perintah dari orang tua. Kita merasa waktu bermain kita berkurang, kita merasa kita selalu dilarang-larang. Nah, abang ingin mengajak kita adik-adik supaya hidup di dalam ketaatan. Karena setiap orang tua kita adalah orang yang mengasihi kita. Tidak pernah tuh papa mama ingin hal yang buruk kepada kita. Pasti papa mama kita melarang kita karena itu tidak baik di dalam diri kita. Contoh, misalnya bermain-main di siang hari. Papa bilang, "Hei, Dik, jangan bermain-main ya, nanti harus tidur siang, bobo siang. Habis itu mandi dan belajar." Nah, terkadang kita merasa itu mengganggu. Kita pikir bapak kita, ayah kita, ibu kita, atau mama kita melarang kita. Bukan, namun sebuah perintah itu adalah untuk kebaikan kita adik-adik. Saat ini adik-adik, abang akan berbagi cerita bagaimana dengan orang yang taat. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Adam di Taman Eden gak? Nah, manusia pertama adalah Adam yang diciptakan Tuhan dari debu tanah. Bagaimana sih cerita tentang Adam ini? Ayo kita bersama-sama
berbagi cerita, dan ayo kita bersama-sama melihat bagaimanakah sifat Adam, sifat manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Apakah dia orang yang taat atau tidak? Pernah dengar gak Taman Eden? Nah, di Taman Eden Tuhan memberikan sebuah perintah yang untuk menguji apakah manusia taat atau tidak. Nah, di Taman Eden Tuhan menempatkan sebuah pohon. Pasti adik-adik udah pernah dengar cerita ini, bahwa ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang tidak boleh dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Mereka memakannya. Nah, bahkan nih, setelah mereka memakannya, tidak ada yang mengaku salah kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang Tuhan firmankan di Taman Eden. Tuhan berfirman, taman ini boleh kamu makan semuanya yang ada di taman ini. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tidak boleh kau makan buahnya. Pada hari kau memakannya nanti engkau mati. Namun manusia memakannya karena godaan si iblis, itu si ular. Nah adik-adik, kenapa abang bilang mereka tidak taat, mereka tidak mengaku salah, meskipun sudah salah, tapi tidak mengaku salah. Ketika Tuhan bertanya, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Apa kata Adam? Bukan aku Tuhan, itu Hawa menggodaku, katanya. Makanya aku makan. Terus Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa, kenapa kamu makan buah itu? Bukan aku Tuhan, ular itu yang menggodaku. Lalu ku makan. Nah adik-adik, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana sifat manusia adalah manusia itu ternyata tidak taat. Manusia itu bahkan tidak mau disalahkan. Ketika dia disalahkan, dia mencari kesalahan yang lain, bukan mengaku salah di hadapan Tuhan. Apakah ini baik adik-adik? Tidak, karena kita bisa lihat murka Tuhan dengan ketidaktaatan. Apa yang terjadi? Bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, berarti ketaatan itu sangat penting adik-adik. Mari kita taat, mari kita selalu hidup di dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah untuk kebaikan. Seperti yang abang nih. Sekarang mungkin adik-adik pasti bilang, kok abangnya pakai masker sih? Nah, ini juga adalah bukti ketaatan kita adik-adik. Di dalam masa pandemi yang sulit ini, dalam masa COVID ini, kita masyarakat disuruh untuk menjaga kesehatan. Salah satunya pakai masker. Nah, adik-adik, kalau sedang bermain-main tuh, mungkin rindu bermain-main dengan teman-teman, kita harus pakai masker adik-adik. Karena ketaatan adalah untuk kebaikan. Selalu kita tanamkan dalam diri kita bahwa ketaatan adalah untuk kebaikan. Nah, adik-adik yang abang kasihi, yang abang sayangi, abang ingin mengajak kita, abang ingin kita bersama-sama menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh. Nah, dari sekarang adik-adik, abang juga berharap ke depannya kita menjadi anak-anak yang taat dan yang patuh, karena kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan Yesus, anak-anak yang diselamatkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menginginkan supaya kita taat, karena ketaatan adalah hal yang menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita atau topik yang abang ingin sampaikan kepada adik-adik semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, untuk itu, sebelum kita menutup
firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, kita melipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Abang akan memimpin kita untuk doa menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami bisa belajar bersama-sama tentang firman-Mu yang mengajarkan kami ketaatan. Tuhan, jadikan kami anaknya yang taat. Jadikan kami anak-anak yang taat, Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Bapa, ampuni kami yang ketika kami melawan orang tua kami. Ampuni kami yang tidak taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati adik-adikku yang mendengarkan firman ini. Berkati mereka, tolong mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam ketaatan mereka. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mau mendengarkan. Shalom.